اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu. Mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Isra Mi'raj loh ya, hatinya baik ya. Baik insyaallah. Penutup selesai. Penutup adalah masalah akidah. Setelah itu kita tutup doa. Bahaya sekali ini masalah akidah. Konsentrasi sampai 5 menit. Kisah Isra Mi'raj itu kan Nabi naik ke atas langit ke-7, Sidratul Muntaha. Di sana ada surga. Kemudian di situ Nabi diajak bicara oleh Allah. Setelah Nabi mendapatkan wahyu salat, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu kecil tidak akan mampu melakukannya. Mintalah wahai Muhammad kurang dari Allah agar didiskon, dikurangi oleh Allah. Nabi Muhammad naik lagi lalu bicara dengan Allah, dikurangi 5 waktu. Turun. Kata Nabi Muhammad 45, wahai Musa. Kurang, minta kurang lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sampai terakhir 5, wahai Muhammad. Turun. Berapa Muhammad? 5, wahai Nabi Musa. Minta lagi kepada Allah. Malu aku. Malu aku. Baik, kemudian setelah itu pulanglah semua jamaah sampai di rumah. Akhirnya muncullah satu hayalan yang sesat. Apa itu hayalan sesat? Meyakini Allah ada di atas langit. Awas, hati-hati. Ini akidah yang akan kami hadirkan. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan Allah duduk di atas langit, Allah di atas arsy. Allah yang menciptakan tempat, ini kaidah. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat dan tidak memerlukan tempat. Jangan katakan Allah bertempat di arsyana atau di langit. Allah yang menciptakan langit dan arsy. Jangan dikatakan Allah ada di atas adalah ciat arah mata angin, maka itu adalah salah yang mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Dan itulah akidah kita ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati dari masa ke masa. Muncul akhir zaman yang mencoba merubah akidah anak-anak kita di SD, SMP yang katanya SMP Islam sudah mulai diajari Allah di atas arsy. Awas kalau anda punya anak di tempat tersebut, kalau anda ingin selamat segera tarik masukkan ke sekolah yang lain. Mungkin ada yang bertanya, loh lalu kenapa Allah kok naik ke sana kemudian turun kalau bukan karena Allah ada di atas sana? Ini pertanyaan. Kami jelentrehkan biar faham, sebab betul-betul gara-gara Isra Mi'raj ini lalu tidak dijelaskan sisi ini, akhirnya timbul hayalan Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik turun? Saya kembali kepada kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah termasuk yang disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah mengajak bicara Nabi Musa. Nabi Musa pernah diajak bicara langsung oleh Allah, dan Nabi Muhammad diajak bicara langsung oleh Allah. Cuman perbedaannya di sini apa? Berarti kan sama, nggak ada kelebihan. Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah, dan Nabi Muhammad pernah diajak bicara oleh Allah. Apa perbedaannya? Allah ingin membedakan. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa di bumi, Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad di atas langit ke-7. Cuman sekarang untuk menegaskan akidah tersebut, waktu Nabi Musa, ingat, Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa berada di atas bukit Tursina. Allah di mana? Allah tidak perlu mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Jangan anda hayal Allah nongkrong di bukit Tursina.
Jadi Bukit Tursina adalah tempatnya siapa? Tempat Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah tidak memerlukan tempat. Baik, ini tempat Nabi Musa di atas Bukit Tursina. Dan Nabi Muhammad, Nabi mulia, bicara dengan Allah, Nabi Muhammad di atas langit ketujuh, di atas Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Jadi tempat tersebut adalah tempat istimewa Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak perlu mana-mana. Nabi Muhammad turun ke Nabi Musa, kemudian naik lagi. Kenapa kau perlu naik lagi? Karena itu tempat suci, tempat mulia yang telah disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah. Maka Nabi Muhammad ingin memohon sesuatu yang agung ke tempat yang sangat agung mulia. Disitulah Nabi Muhammad bicara dengan Allah. Maka tempat itu adalah tempat Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Jangan katakan Allah di mana. Adapun hadis jariah yang sangat masyhur sudah dijelaskan para ulama. Hadis jariah nanti Anda nggak perlu tahu, nggak usah panjang lebar. Pokoknya jangan sampai ada di antara kita mengatakan Allah ada di atas langit. Allah tidak memerlukan tempat. Jadi Nabi Muhammad turun, naik lagi, karena disitulah tempat mulia. Bukan tempatnya Allah, bukan karena Allah nongkrong di situ, bukan. Karena itu adalah tempat mulianya untuk Nabi Muhammad. Sama seperti halnya di saat kita pergi ke masjid, bukan karena Allah nongkrong di mihrab masjid. Anda pergi ke Baitullah sana, ke Masjidil Haram, bukan kalau Allah di sana, karena tempat itu mulia. Kenapa itu mulia? Sama, ini tempat mulia untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain pun tidak boleh ke sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka orang awam ada salah, tapi semoga Allah mengampuni. Orang awam biasanya begini, kalau ditanya gimana Bu urusan anakmu, Pak urusan anakmu, nggak tahu sampai sekarang, ya saya serahkan aja kepada yang di atas. Baik, terus usahanya gimana? Ya usahanya ya begitulah, yang di atas belum memberikan yang di atas. Yang di atas sih siapa sih Pak? Oh, ngomong Allah kok susah banget, lidahmu lidah apa? Bilang saya serahkan semuanya kepada Allah. Yang ngurusi kita adalah Allah. Yang di atas, yang di atas, yang di atas, yang di atas. Apa itu yang di atas? Yang di atas. Biasakan kalimat yang benar. Lu orang awam ngomong apa dosa? Orang awam itu karena tidak tahu nggak dosa. Tapi setelah ini Anda tidak boleh berkata semacam itu. Dan ini harus Anda jadikan keyakinan akidah ahli sunnah wa jamaah Asy'ariyah. Ciri Asy'ariyah adalah yang pernah kami hadirkan. Kalau Anda masih hafal Allah wujud, maka mukhalafatu lil hawadithi, selesai. Anda hafal selesai. Itu belajar akidah itu ciri-ciri. Bab mukhalafah lil hawadithi akan dibahas masalah Allah tidak bertempat. Mukhalafah lil hawadithi. Saya belajar akidah itu Bu, sebelum paham saya sudah hafal. Karena waktu saya mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, saya dengar Allah wujud kita mbakok itu di surau-surau, di tajuk-tajuk, di musola-musola. Saya hafal tapi belum paham. Saya masih kanak-kanak sudah hafal, dan Anda pun seperti itu. Tapi sekarang banyak orang tua sudah punya banyak anak-anak tidak bisa menghafal. Ini problem zaman ini. Di tes ini hafal enggak? Enggak hafal? Wah, repot ini. Insyaallah hafal ya. Baik, insyaallah kita tutup. Jangan lupa